Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di hadis ke pinten Pak Bu? Hadis ke 20. Masya Allah, berarti sampun separone nggih. Setahun lebih niki kita dapat separuh hadis kitab Arba'in An-Nawawi. Monggo. Semoga saja kita bisa menyelesaikannya nggih Pak Bu. Amin. Dan yang lebih penting dari itu enggak cuma menyelesaikan, tapi juga mengamalkan. Nah, kita akan masuk di hadis yang ke-20, dan hadis itu membahas tentang salah satu sifat, yang mana sifat ini adalah sifat yang diwariskan turun-temurun oleh para nabi. Sifat ini merupakan benteng terakhir seseorang itu masih dikatakan beriman atau tidak. Sifat napa niku? Sifat malu. Jadi sifat malu itu adalah salah satu sifat yang diwariskan oleh para nabi Pak Bu. Dan inilah yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sifat malu itu adalah sifat warisannya para nabi. Nah, tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullah عن ابن مسعود وقبل ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم نستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Tayyib, jazakallahu khairan. Al-hadithul Ashrun, hadis yang ke-20. Hadis ini dibawakan oleh
Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Siapa nama sahabatnya Pak Bu? Abu Mas'ud Uqbah ya. Namanya masih asing apa sudah familiar? Asing. Nah ya, disanguni maning ya. Kemarin siapa nama-nama yang asing? Jundub. Terus nama malih? Siapa ya Ustaz kelalen nggih. Ya, Syaddad ya. Nah ini Uqbah. Biasanya kan ibu-ibu pengen sing jenenge kowe sing angel sisan Ustaz. Sing langka sing madani ya. Niki Uqbah kayaknya tesih jarang-jarang niki. Kunyahnya Abu Mas'ud. Jadi beliau punya anak namanya Mas'ud. Namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari. Al-Ansari maksudnya apa? Nah, kalangan sahabat dari golongan Ansor. Ada Ansor, ada Muhajirin. Nah, beliau dari golongan Ansor. Al-Badri. Apa maksudnya? Hah? Mengikuti perang Badar? Ya, setahu kita gitu nggih. Kalau digelari Badri itu apa? Dia mengikuti perang Badar. Tapi di sini para ulama kita menjelaskan Badri di sini adalah dia tempat tinggalnya dekat dengan wilayah perang Badar. Tapi beliau tidak ikut perang Badar. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Az-Zahabi rahimahumallah. Jadi Al-Badri ini adalah nisbah ke tempatnya. Kayak kita berarti nopo? Al-Jambuwi, nah, Al-Wangoni ya. Begitu. Nah, Badri ini adalah nisbah bahwasanya dia bertempat tinggal dekat di tempat yang digunakan untuk perang Badar di situ. Wallahu taala alam bisawab. Memang ada sebagian ulama juga berpendapat Uqbah ini ikut perang Badar, tapi ini pendapat yang kurang tepat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Uqbah ini mengikuti perang Uhud, Pak Bu. Beliau mengikuti perang Uhud dan beberapa perang-perang yang lainnya. Dan di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Uqbah ini diangkat sebagai gubernur ya, sebagai gubernur di Kufah, di Baghdad ya. Dan ada kisah unik mengenai Uqbah ini, Pak Bu. Uqbah ini seorang sahabat Nabi yang kalau ditegur langsung nerima ya, langsung apa? Langsung nerima, langsung mengintrospeksi dirinya. Beliau pernah menceritakan tentang dirinya, kuntu adribu ghulaman li. Suatu hari aku pernah ngantemi budaknya aku. Jadi Uqbah ini punya apa? Punya budak. Nah, budaknya itu lagi di apa? Diantemi, Pak. Bet gitu. Ya mungkin karena melakukan kesalahan, Uqbah marah, akhirnya emosi dipukuli. Pas di tengah-tengah mukuli budaknya ini, tiba-tiba terdengar suara dari belakang, "I'lam Aba Mas'ud." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka ala hadza. Allah Subhanahu wa taala sungguh jauh lebih mampu melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Kira-kira siapa suaranya itu? Suaranya sinten, Pak Bu? Suara malaikat apa suaranya siapa? Jadi ketika Uqbah lagi mukuli budaknya itu, tiba-tiba ada suara di belakangnya Uqbah. Wahai Uqbah, ketahuilah Allah jauh lebih mampu melakukan apa yang kamu lakukan terhadap budakmu. Suaranya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung gelap-gelapan Uqbah. Rasulullah ya. Ternyata di belakangnya ada Rasulullah. Seketika itu Uqbah langsung merasa bersalah dan dia menebus kesalahannya dengan langsung membebaskan budak tersebut. Dia mengatakan, "Fakultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah."
Wahai Rasul, aku mohon ampun wahai Rasul kepada Allah dan aku membebaskan budak ini. Karena Uqbah merasa salah ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalau lam taf'al lalafahatkan nar." Wahai Uqbah, kalau seandainya kamu tidak membebaskan budakmu, kamu niscaya nanti dibakar di neraka. Ya, berarti tindakannya Uqbah ini melampaui batas, sampai-sampai ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengenai perawi hadis, ya, bahwasanya beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan beliau meninggal pada tahun sekitar 40 Hijriah di usia 60-an, ya. Ada juga yang mengatakan di usia 70-an. Itulah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 60 sampai 70, ya. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umatku itu kisaran 60 sampai 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Uqbah ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah." Yang artinya adalah sesungguhnya salah satu perkara atau salah satu hal yang masih dijumpai oleh manusia dari perkataan-perkataan nubuwah, yaitu perkataan-perkataan Nabi terdahulu adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Dan ini terbukti, Pak Bu. Kalau kamu tidak malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Panjenengan sadari atau tidak, panjenengan juga pernah mengatakan ini. Nggih napa mboten? Kapan niku? Biasanya pas kondangan, ya. Jikot ayamnya pira telu apa ya yang ngono nek ora isin. Nah, itu ucapan Nabi, Pak Bu. Para nabi, enggak cuma Nabi Muhammad, tapi napa? Nabi-nabi terdahulu. Ya. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ya ngono nek ora isin, ya. Ki disaki apa ya ceruke. Nggo anake nang omah, jawabe napa? Ya ngono nek ora izin. Itu sering kita lakukan, ya, dan kita sering juga mendengar ucapan tersebut, ya. Nyung ngantuk banget ke kok turu apa ya? Ya ngono nek ora izin. Nah, ini adalah ucapan warisan dari para nabi yang sampai ke kita, turun menurun sampai ke kita. Maksudnya apa? Para ulama kita menjelaskan, ya, bahwasanya ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sesungguhnya salah satu perkara yang masih didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah adalah, gitu, maksudnya adalah di antara hal yang didakwahkan oleh para nabi, Pak Bu. Jadi para nabi itu enggak melulu mengajarkan tauhid. Tauhid iya benar, itu prioritas utama. Tapi di antara hal penting yang lainnya adalah mereka para nabi mengajarkan akhlak mulia. Dan di antara akhlak mulia tersebut adalah sifat malu. Ya. Para ulama kita menjelaskan maksudnya adalah di antara perkataan-perkataan, nasihat-nasihat yang turun-menurun dari para nabi adalah nasihat supaya kita memiliki akhlak yang baik, yaitu kemaluan, sifat malu maksudnya. Ini penjelasan dari sebagian ulama, ada dalam di kitab Jami' al-Ulum wal Hikam.
Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk memiliki sifat malu itu sudah ada sejak zamannya Nabi, para Nabi, ya, Nabi yang pertama bahkan sampai Nabi yang terakhir. Mereka senantiasa mengingatkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Kenapa? Karena sifat malu itu Pak Bu mendatangkan kebaikan dan tanda keimanan seseorang itu baik. Ya, insya Allah nanti ada penjelasannya. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka fasna. Fasna itu artinya apa? Lakukanlah. Lakukanlah ma syi'ta, semaumu, sesuka hatimu. Apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Perintah di sini itu maksudnya apa? Fasna ma syi'ta, lakukan sesuka hatimu. Nah, ini kan perintah kan? Nah, perintah ini para ulama berbeda pendapat. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat Pak Bu. Ada berapa? 3 pendapat mengenai perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna ma syi'ta, lakukan sesukamu. Pendapat yang pertama, makna perintah ini maksudnya adalah ancaman. Pertama apa Pak Bu? Ancaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda berbuatlah sesukamu, di dalamnya itu ada bentuk ancaman. Sebagaimana yang mungkin pernah kita lakukan nggih teng sinten, teng simpenan, kita pernah merentah, isinya itu adalah ancaman. Ke siapa biasanya? Ming bocah ya. Nek guru ya ming santri. Nah, orang tua ya ke anak. Kita kadang merintah pripun Pak Bu? Ya misalnya anak ya, pengen dolan bae. Nah, dolannya tapi orang ngerti waktu, nggak tahu wayahe jam pinten biasane. Maghrib misalnya ya, lagi azan ya, Pak Warlan lagi azan, pengen dolan ya. Dolan ngamuk, terus kita marah, ngana dolan bae. Nah, apakah itu izin Pak Bu? Ancaman wis ngana dolan bae, ngobali nembe tek. Nah, gitu. Ada ancaman di situ. Wis ngana dolan bae, ora usah bali. Nah, di situ ada perintah tapi mengandung juga apa? Ancaman. Sebagian ulama memaknai perintah Nabi di sini itu ada ancaman di dalamnya. Kalau kamu nggak punya malu, ya silakan lakukan. Tapi ingat, resiko tanggung sendiri. Jadi ada makna tersirat. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan seperti itu Pak Bu. Perintah tapi maknanya ada ancaman. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 29. Di dalam surat tersebut atau di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Artinya apa? Siapa yang mau beriman, monggo. Siapa yang mau jadi kafir,
monggo. Nah, monggo di sini apakah izin dari Allah, Pak Bu? Tidak. Di situ monggo, ya, ada kata monggo, silahkan, terserah, mengandung ancaman. Buktinya apa, Ustadz? Lanjutkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidz-dzalimina naran ahata bihim suradikuha." Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Sungguh kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kufur, yaitu sebuah azab di neraka yang apinya bergejolak dan mengepung mereka. Jadi persilahkan di situ mengandung apa? Ancaman. Nah, sebagian ulama memahami perintah Nabi dalam hadis ini adalah ancaman. Kalau ente tidak malu, lakukan, terserah, tapi resiko tanggung sendiri. Ya, mungkin kamu akan dicela, kamu akan dihina, begini begitu, ada resikonya. Ini makna yang pertama. Perintah Nabi maksudnya apa, Pak Bu? Ada ancaman. Lalu sebagian ulama yang lain menjelaskan, perintah Nabi ini maksudnya adalah sebuah penjelasan. Sebuah apa? Penjelasan. Gimana maksudnya, Ustadz? Maksudnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan, apabila kamu tidak memiliki rasa malu, lakukan terserahmu. Maksudnya adalah penjelasan. Kalau sifat malu pada dirimu itu sudah hilang, ngono karpe, lakukan apa yang Anda inginkan. Dijelaskan, kalau sifatnya itu sudah hilang pada dirimu. Lah kok isin duwe rasa isin apa ora? Isih, ya wis. Jangan sembarangan dalam melakukan, gitu. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya yang kedua ini adalah penjelasan. Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda, ya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini adalah penjelasan dari Nabi. Kalau misalnya dia masih punya rasa malu, dia tidak akan berani dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai berani membuat hadis-hadis palsu, Pak Bu. Ya. Seperti nopo biasanya? Nikmatul udud ba'dad dahar gitu. Ke hadisnya orang. Itu hadis yang mungkar, ya, bakal panjenengan cari di Maudu'at, kitabnya Ibnul Jauzi, nggak nemu. Ya. Kitab Maudu'at itu artinya apa? Kitab hadis-hadis dhaif. Segini tebelnya, ya, tebal sekali, Pak Bu. Itu isinya dhaif semua, yang mengumpulkan sinten? Imam Ibnul Jauzi. Ya. Di hadis-hadis dhaif pun nggak ada. Kenapa? Karena itu bikinan orang, ya, orang Indonesia lah, jelas. Ba'dad dahar sih bahasa apa? Muk Jawa, ya. Nikmatul udud ba'dad dahar, senikmat-nikmatnya udud setelah makan. Loh, gue hadis Arab pegon, ya. Jawa yang diarabkan, ya. Maka yang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, terancam apa? Tempat duduknya di neraka. Atau hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kopi, ya. Man syaribal qahwah summa mata wa yujadu atharuhu fi batni dakhalal jannah. Misalnya, barang siapa yang lagi minum kopi
tiba-tiba meninggal dunia, pas diotopsi ternyata ada bekas ampas kopinya di perut, masuk surga. Kisah kangen di. Akhirnya kejadian seperti ini dipleset-plesetkan Pak Bu. Ya, naudzubillah. Anak-anak yang nggak tahu ilmu agama, nggak tahu istihza itu hukumnya apa, akhirnya melesetkan. Oh, ini nanti di akhirat ditanyanya bukan man robuka, man robusta gitu ya. Kan jadi diplesetkan agamanya buat candaan. Ya akarnya itu karena berdusta atas nama Nabi. Akhirnya Islam kena. Ya, keplesetan. Maka hati-hati. Nah, di sini ada perintah, tapi ada juga penjelasan. Resikonya seperti ini. Ya, silahkan siapkan tempat duduknya di neraka karena telah berdusta atas nama Nabi SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Inilah makna yang kedua. Perintah Nabi di dalamnya ada penjelasan dari Nabi SAW. Kalau yang pertama apa tadi Pak Bu? Ancaman. Perintah Nabi di dalamnya ada makna ancaman. Yang kedua, perintah Nabi di dalamnya ada makna apa? Penjelasan. Dan yang ketiga, perintah Nabi SAW dalam hadis tersebut maknanya adalah pembolehan. Silahkan. Gimana maksudnya Ustadz? Maksudnya adalah ketika Nabi SAW bersabda, jika kamu nggak malu, ya silahkan lakukan, nggak apa-apa, selama tidak melanggar syariat. Nyong pengen ngimami lah maghrib, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting apal-apal Al-Fatihah kan? Apal, alhamdulillah. Suratan-suratan pendek apal kan? Apal, alhamdulillah. Ya silahkan. Kalau misal itu adalah sesuatu yang layak dilihat, nggak memalukan, ya silahkan. Sementing aja grogi. Ya. Biasanya kan beda, nggih. Hafalan di luar sholat sama di dalam sholat pas ngimami niku tantangannya berbeda Pak Bu. Kadang dari luar wis siap-siap mengko sing diwaca kiye. Pas wis takbir, amin, ya. Wis niatnya pengen maca surat dawa, buyar akhirnya kul huwallahu ahad, ya. Dan itu terjadi, ya. Ya saya juga pernah alami. Dan ternyata nggak cuma saya dapat cerita dari teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi kuncinya itu, kalau ngimami surat panjang berhasil, nggak kelotal-keratul, nggak kelalen, insya Allah hafalannya itu lulus. Tapi nek ngimami nganggo suratan kadang kelalen, berarti itu kurang mateng. Ya. Jadi apa? Penentuannya pas jadi nopo? Imam. Nah, panjenengan yang sudah merasa hafal 30 juz 30 nggih. Jajal An-Nazi'at pas ngimami dibaca ya. Atau An-Naba ya. Atau Mutaffifin ya. Pas nggak ngimamin sih apal Masya Allah, tapi kadang pas ngimami itu godaannya lebih besar Pak Bu ya. Nah, makna yang ketiga ini adalah pembolehan, dan ini adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya perintah Nabi ini fasna masyita artinya adalah pembolehan, yaitu jika suatu hal yang engkau tidak merasa malu kepada Allah itu adalah hal positif, maka lakukan, silahkan ya. Pengen memberikan nasihat ya di hadapan masyarakat, jika itu baik ya silahkan ya. Jadi ini maksud dari fasna masyita. Idza lam tastahi fasna masyita. Jika selama apa yang kamu anggap itu baik dan tidak melanggar syariat, silahkan lakukan. Imam An-Nawawi mengambil makna dari perintah Nabi ini adalah pembolehan.
Jadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama napa tadi? Ancaman. Yang kedua penjelasan, dan yang ketiga pembolehan. Misal seperti ini. Ada guru bilang ke santrinya, nek ko males-malesan titeni bae. Itu masuk yang jenis berapa? Ancaman. Kalau gurunya kayak gini, sing pengen remedi ya, sing pengen nilainya elek ora usah sinau. Niku napa? Hah? Penjelasan. Ya sing pengen oleh nilainya elek, atau itu kan terlalu vulgar ya. Kalau yang enggak terlalu vulgar napa? Udah nilainya elek. Sing pengen melbu rumah sakit ya misalnya, jajan sekarepe ngono ya, kabehan dipangani. Ini sebagai penjelasan bahwasanya kalau seenaknya sendiri hasilnya di rumah sakit ya, bisa opname, bisa sakit perut atau yang lainnya. Kalau seperti ini udah komat, kemudian imam rawatibnya nggak hadir, imam yang biasa hadir lagi berhalangan. Terus ada di antara jamaah bilang, nyong ngimamir bapak? Ya sudah bapak. Hafal apa? Hafal juz amma kan? Hafal. Al-Fatihah hafal kan? Hafal. Wis ngono maju bae. Wis ngono maju bae. Nek ora isin maju bae ora apa-apa. Ini ancaman apa penjelasan? Pembolehan. Masya Allah, sudah bisa mempraktekkan nggih? Masya Allah. Jadi itu maknanya. Ada 3. Ada ancaman, ada penjelasan, ada pembolehan, diizinkan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengenai malu ini ya, sekurang-kurangnya ada 2 macam. Yang pertama ada malu yang positif, ada malu yang negatif. Gampang ya? Ada malu yang positif, ada malu yang negatif. Dan bahasa Arabnya juga berbeda, Pak Bu. Kalau malu yang positif, bahasa Arabnya al-haya. Al-haya. Mirip seperti al-hayatu. Al-hayatu artinya apa? Hidup. Dan di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan al-haya huwal hayah. Malu itu adalah hidup. Seperti halnya orang yang hatinya hidup, maka dia masih memiliki rasa malu. Tapi kalau orang hatinya mati, rasa malunya sudah hilang. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-haya adalah malu yang positif. Contohnya nopo malu yang positif? Contohnya nopo Pak Bu? Masya Allah. Kok deneng buangnya nang tempat sampah, izin lah nek buang sampah sembarangan. Nggih, saya betul. Napa lagi? Napa? Puasa Ramadan. Lah kita muskilah. Itu nanti masuk yang kedua, Pak. Nggih. Karena waktu omong wong saya malu lah nggak puasa karena mulianya daripada puasa gitu. Nah, itu nanti yang kedua, namanya khojal ya. Beramal soleh tapi izin. Kalau kasih adan lah, mau izin. Mbok darani suaranya apik banget Allah. Padahal ora apal lafaz adan ya. Nah, itu malu yang khojal nanti yang kedua. Ini yang pertama, malu yang positif. Kok deneng ora salat. Izin lah, waktu omong tanggane sok alim. Nah, itu yang kedua, izin yang khojal negatif. Sing pertama diizin aja sing negatif terus ya.
Contohnya gini, kok dening orang download aplikasi pinjol ya. Muliane pada download kok butuh mbok? Iya butuh. Nah, terus kenapa enggak ikut-ikutan download aplikasi pinjaman online? Lah itu kan ada ribanya. Aku izin sama Allah. Masa ya hanya memenuhi kebutuhan hidup harus utang sing ana ribane, izin nyong ming Allah. Ini malu yang positif, namanya al-haya ya. Atau contoh lain, kok dene orang melu ngebek kae, orang melu mendem, liyane be pada mendem, kok kabehan tanggane pada mendem ya. Lamo lah izin ya. Izin-izina aku izin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan permainan setan ya. Ini adalah malu yang terpuji. Adapun malu yang negatif tadi contohnya, ya, yaitu perasaan malu atau sifat malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Kalau yang pertama tadi berarti kebalikannya, malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat buruk, itu haya. Kalau khojal, malu yang menghalangi seseorang berbuat apa? Baik. Ya. Kenapa sih lunga-lunga ya? Atau misalnya apa ya? Kenapa sih kalau ke masjid nggak pakai baju koko, malah nganggo jersey ya. Tim sepak bola ya. Kenapa? Mola izin baju koko kon darani wong soleh banget gitu. Dia malu dengan identitas Islamnya. Kenapa sih nyukuri jenggot misalnya? Jenggot misalnya. Lah izin lah. Mbok darani syekh loh. Siapa sih ngarani syekh lah? Ya terlalu lah. Ya. Ngapa sih tidak memanjangkan jenggot ya? Mbok darani ulama, nah nang siapa ya? Sama siapa? Ustadz misalnya. Nggak usah malu selama itu adalah kebaikan. Ya. Kenapa sih kainnya nggak di atas mata kaki loh? Sing liyane bepada nang ngisor mata kaki nyong ya melu-melu izin lah. Engko bae nek nang masjid, apa nek nang lagi kajian nang ndi? Tak dhuwur nang ora apa-apa. Nah, ini adalah malu yang kurang baik ya. Jadi malu itu ada dua. Yang pertama adalah malu yang positif, dan yang kedua adalah malu yang negatif. Dan malu itu memiliki banyak sekali keutamaan, Pak Bu. Malu itu memiliki banyak sekali keutamaan. Yang pertama diantaranya, malu itu adalah cabang keimanan. Malu adalah cabang keimanan. Dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Jadi iman itu bercabang, Pak Bu. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi yaitu ucapan apa? La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang iman paling rendah adalah ketika engkau menyingkirkan gangguan di jalan. Ini bantahan telak bagi kaum Khawarij, yang mana mereka mengatakan murtakibul kabair kafir. Para pelaku dosa besar kafir. Ini bantahan telak. Hadis ini sebagai bantahan telak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, orang menyingkirkan gangguan di jalan itu tandanya masih punya iman. Berarti seorang muslim yang melakukan dosa besar, kemudian dia setelah itu misalnya belum taubat ya, lalu melihat ada ranting nutupi jalan, lagi ngerusuhi melasi tanggane pada lewat, keganggu, itu masih punya iman, Pak Bu. Meskipun imannya sudah mulai goyah karena dosa besar yang dia lakukan. Ini sebagai bantahan untuk orang-orang Khawarij. Lalu kata Nabi SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu
adalah bagian dari keimanan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, sifat malu mendatangkan kebaikan. Sifat malu mendatangkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali hanya kebaikan. Kalau kita pengen menjadi pribadi yang baik, maka perbanyaklah sifat malu kita, yaitu malu yang positif. Yang ketiga, sifat malu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Waktu itu Rasulullah SAW pernah melihat sahabatnya itu mandi di tengah lapang, nuwun sewu, wuda gedabrah. Ya. Maka Nabi SAW langsung naik mimbar dan bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satra. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha malu lagi maha tertutup, dan Allah mencintai sifat malu yang positif dan juga ketertutupan, yaitu menjaga privasi. Lalu beliau mengingatkan, fa idza tasala ahadukum falyastatir. Apabila ada di antara kalian mandi, maka sebisa mungkin ditutupi. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, apakah kita nuwun sewu nggih, kalau mandi di kamar mandi harus telanjang bulat atau harus dengan pakaian dalam. Di sini para ulama berbeda pendapat. Kemudian yang keempat, malu adalah warisan para nabi. Dalilnya yaitu hadis yang kita bahas ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah pembahasan hadis yang ke-20, yaitu sifat malu warisan luhur kenabian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.